Selamat datang di SD Negeri 3 Panang Enim. Gerbang SD Negeri 3 Panang Enim. Parkiran motor SD Negeri 3 Panang Enim. Lapangan SD Negeri 3 Panang Enim. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Mungkin anak-anak masih bingung kenapa kelas 1 digabung dengan anak kelas 3. Hari ini Ibu Suihana wali kelas 1 tidak masuk karena ada kepentingan di luar sekolah. Jadi anak-anak hari ini belajarnya digabung di kelas 3 dan Ibu yang akan mengajar. Paham? Paham. Baiklah, di sebelah kiri Ibu ini ada anak kelas 1 dan sebelah kanan Ibu anak kelas 3. Siap belajar? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita baca doa dulu sebelum belajar. Silakan Faris sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Faris sudah memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran kemarin? Anak kelas 3? Bagus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, hari ini kita akan belajar tentang luas dalam satuan tidak baku. Seperti di dalam buku di halaman 9. Silakan anak kelas 3 buka bukunya di halaman 9. Halaman 9. Di sini ada tentang luas permukaan suatu bidang. Silakan kalian baca dan amati dulu gambar di halaman berikutnya. Ibu ke kelas 1 dulu. Anak kelas 1 sudah siap belajar? Siap. Kemarin kalian belajar dengan Ibu Suihana. Kalau hari ini karena Ibu Suihana berhalangan hadir, jadi anak kelas 1 belajar dengan Ibu. Anak kelas 1 hari ini kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Apa contohnya benda hidup dan tak hidup di sekitar kita? Meja termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup. Tak hidup, benar. Kenapa? Karena meja tidak memerlukan makanan. Kalau misalnya cicak itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Hidup. Kenapa dikatakan benda hidup? Karena cicak memerlukan makanan. Cicak juga bisa bergerak. Coba buka buku kalian di halaman 25. Di sana ada contoh benda hidup dan benda tak hidup. Coba kalian amati dulu. Di sini di halaman 25 itu ada gambar sapi. Sapi itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Hidup. Kenapa? Karena sapi memerlukan makanan. Kalau kursi termasuk benda hidup atau tak hidup? Tak hidup. Oh, bagus. Sudah paham mengenai benda hidup dan benda tak hidup? Sekarang coba perhatikan di buku kalian. Di situ ada contoh soal.
Nanti ibu akan koreksi. Kerjakan di buku latihan masing-masing. Ibu akan ke kelas 3 dulu. Anak kelas 3 sudah membaca dan mengamati gambar? Sudah. Sekarang coba perhatikan. Di halaman 11. Itu ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Di sini ada luas bidang. Luas bidang A ada berapa? 7. Luas bidang B? 10. Kalau luas bidang C? 6. Bidang D? 7. Sekarang luas bidang yang paling kecil adalah bidang C. Luas yang paling besar? D. Luas bidang D berapa? Kalian tahu berapa? Luas bidang D. Kira-kira luas bidang D berapa? Berapa? 7. Abiza, luas bidang D. Iya benar, luas bidang D adalah 7. Kalau sudah paham tentang luas, silakan dibuka dulu buku latihannya. Anak kelas 3 sekarang buka buku latihannya masing-masing. Di sana ada 3 soal. Silakan dikerjakan dan nanti kita bahas bersama-sama di depan. Silakan dikerjakan. Kelas 1 sudah selesai? Sekarang kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1. Cicak dapat berjalan. Cicak termasuk benda Hidup. Siapa yang berani maju? Untuk menjawab soal nomor 1. Ayo, siapa yang berani maju? Iya, Kelza. Silakan maju, Kelza. Soal nomor 1. Cicak dapat berjalan. Cicak termasuk benda hidup. Cicak dapat berjalan. Cicak termasuk benda Hidup. Benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Elsa. Soal nomor 2. Apakah kursi termasuk benda hidup? Ayo, siapa yang berani maju? Iya, Najwa. Kursi termasuk benda hidup apa bukan? Bukan. Berarti kursi termasuk benda hidup, jawabannya tidak. Beri tepuk tangan untuk Najwa. Soal nomor 3. Meja tidak perlu makan karena meja termasuk benda apa? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan bimbing. Meja tidak perlu makan karena meja termasuk benda. Jawaban bimbing, meja tidak perlu makan karena meja termasuk benda tidak hidup. Benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk bimbing. Baiklah, sekarang buku latihannya dikumpulkan di meja depan.
untuk ibu beri nilai. Sekarang anak kelas 3 sudah selesai? Sudah. Sekarang kita bahas soalnya bersama-sama di depan. Luas bidang A adalah titik-titik. Siapa yang berani maju untuk menjawab? Iya, Beno, silakan maju. Luas bidang A adalah 7. Benar? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk Beno. Nomor 2. Luas bidang C adalah, siapa yang berani maju? Saya, Bu. Iya, Adiba, silakan maju. Luas bidang C adalah, luas bidang C adalah 6. Benar? Benar. Bagus, silakan Adiba. Nomor 3. Luas bidang mana yang paling besar? Siapa yang berani maju? Ya, Zakira. Luas yang paling besar. Luas yang paling besar adalah bidang B. Benar? Bagus. Beri tepuk tangan untuk Zakira. Sekarang buku latihannya dikumpul di meja depan untuk ibu beri nilai. Baiklah, ini sudah ibu koreksi dan alhamdulillah nilainya sudah bagus semua. Sekarang bukunya ibu kembalikan. Ini untuk anak kelas 3, silakan dibagikan kelas. Dan ini anak kelas 1. Jaki, Eksa. Sudah selesai? Baiklah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, benda yang membutuhkan makanan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda kursi contohnya. Apalagi? Meja, ya. Jadi kesimpulannya benda hidup adalah benda yang membutuhkan makanan dan dapat bergerak. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak butuh makanan dan tidak dapat bergerak. Oke anak-anak? Sekarang simpan bukunya. Anak kelas 3. Pelajarannya sudah kita pahami. Anak-anak sudah paham? Jadi kesimpulannya luas dalam satuan tidak baku adalah menentukan luas suatu bidang. Anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan luas bidang? Apakah anak kelas 3 sudah paham tentang materi luas dalam satuan tidak baku? Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan
Silakan simpan bukunya masing-masing. Kalau bukunya sudah disimpan, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Anak kelas 1 dan kelas 3, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa, silakan Paris. Sebelum pulang mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Sekarang anak kelas 1 silakan pulang duluan.